Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back and welcome to my channel What JFX. Oke guys, kali ini gue akan melanjutkan materi tentang konteks liquidity, yang mana kita melanjutkan materi liquidity statis ya. Dan di sini sudah tertera 4 poin dari ke-7 poin yang menjadi bagian dari liquidity statis. Oke. Seperti penjelasan mengenai liquidity statis yang udah gue jelasin di video sebelumnya, yang mana artinya itu liquidity yang tidak bergerak atau berdiam di tempat gitu ya. Ya, kita bisa menyimpulkan dalam definisi sederhana itu yang udah terbentuk gitu kan, liquidity yang udah terbentuk dalam market. Nah, itu yang pertama, poin pertama itu equal high dan equal high dan equal low. Kalian udah nggak asing ya, ini udah awam sebenarnya, udah pernah kalian pelajari, udah pernah kalian dengar. Namun di sini kalian bisa mengetahui, oh ternyata equal high dan low itu menjadi bagian dari liquidity statis. Yang kedua, terdapat swing high dan swing low. Swing high dan swing low ini berlaku sama seperti halnya equal high dan low. Dia adalah swing high maupun low yang sudah terbentuk di harga market sebelumnya atau di harga sebelumnya. Dan yang ketiga itu trend lines dan channel. Oke, mungkin sebagian orang tahu dengan trend lines dan sebagian orang ada yang belum tahu dengan channel. Nanti gue akan lanjut jelaskan di dalam market. Nah, yang keempat itu order block. Order block di sini juga sudah banyak bagi kalian yang tahu. Namun dari keempat poin dari liquidity statis ini, ya, gue akan menjelaskan apa sih maksudnya gitu dan fungsinya seperti apa. Oke, lanjut kita ke contoh pertama, equal high dan equal low. Jadi kita mencari definisi equal. Sebenarnya udah pernah gue jelasin pada playlist sebelumnya. Equal ialah setara. Jadi equal itu equal low maupun equal high itu ialah liquidity yang setara, yang dalam artian dia sejajar. Nah, di sini ada contoh, ini EQL ya, atau equal low. Lalu fungsinya itu apa? Jadi di sini equal low menjadi poin dari liquidity statis. Fungsinya adalah kedepannya menjadi target take profit apabila harga mengalami reversal ataupun perubahan arah. Sekarang kita melihat market sekarang pada kondisi bullish, ya kan? High low high low high. Jika suatu saat market tersebut mengalami reversal, terjadi seperti equal low tersebut bisa menjadi target take profit. Lalu apalagi bang fungsinya? Selain menjadi target take profit, equal low bisa menjadi inducement sebelum kita melakukan entry. Contohnya apa? Contohnya di sini. Nah, sama, poinnya sama, equal low.
equal low menjadi inducement belum harga melanjutkan direksinya atau trennya. Kan trennya bullish itu. Ini terdapat equal low. Dan equal low di sini menjadi inducement. Berbeda halnya dengan ini karena kemungkinan besar di kemudian hari equal low tersebut akan menjadi target profit. Jadi intinya seperti kalian ketika mau trade, equal low yang pertama itu menjadi inducement dan equal low yang kedua itu menjadi exit point. Ingat, jika kalian entry jangan lupa kalian harus tahu exitnya di mana. Oke. Kita akan mencari sampel yang kedua. Sampel yang kedua itu berupa equal high. Kita cari-cari dulu. Terdapat sini equal high. Oh siap. Bang, ini kan udah diambil atau udah di swap bang. Sini gue jelaskan. Poin utamanya meskipun dia udah di swap dengan sedikit wick di sini, ya kan? Ada sedikit wick di sini. Wick tersebut dari kedua wick tersebut sifatnya masih berupa menjadi equal high. Kan merupakan swing high yang benar-benar strong gitu loh. Dia sifatnya menjadi equal high. Bagi anak ICT mungkin ada lah yang tahu, mungkin sebagian yang menggunakan SMT divergence itu kan, smart money tools, itu pasti paham. Nah, ya memang benar bisa dibilang strong high maupun atau apalah ya. Tapi melihat dari pergerakan nih, karena nggak benar-benar bisa menjadi high yang benar-benar strong gitu loh, kecuali kalau dia swapnya seperti ini. Nah, itu bisa diambil sebagai strong high. Jadi kalau gua sih ini masih ragu untuk menjadi konfirmasi tambahan dengan confluence untuk entry sell, karena ketika melihat wick yang hanya secuil ini, gua beranggapan lihat dari pergerakan harganya pun strong bullish. Dan dua puncak di sini kedepannya akan menjadi target profit dari posisi buy. Equal high ya, ini equal high maupun equal low itu banyak orang yang menyebutnya sebagai double bottom maupun double top. Kalau equal high itu double top, equal low itu double bottom. Oke. Lalu kita cari, nah, equal high sebagai inducement. Kayaknya nggak ada ya, karena marketnya memang karakteristiknya strong bullish. Oh ya, ini ada. Aduh. Equal high di sini bersifat sebagai inducement. Dan di atas ini terdapat apa? Ada buy side liquidity. Diambil inducement, ambil buy side liquidity, terdapat ya sedikit koreksi ya.
karena nggak terdapat change of character ataupun MSS. Namun kita hanya melihat dari satu time frame, yaitu time frame 1 jam. Kita nggak melihat dari time frame M15 ataupun M5 ya itu ya. Jadi equal height di sini menjadi inducement sebelum menentukan arah entry. Oke. Berasa dari edukasi mengenai equal height dan equal low kalian paham ya. Equal height itu ya kita sering menyebutnya sebagai double top dan equal low sebagai double bottom. Sedangkan fungsinya terdapat dua, yang pertama menjadi inducement dan yang kedua menjadi target take profit. Oke, kita lanjut ke swing high dan swing low. Nah, kita masuk menggunakan time frame 4 jam karena apa? Swing high dan swing low itu terlihat dengan jelas, strukturnya terlihat dengan jelas. Itu oh. Oke. Ya. Kalian lihat air high, air low, air high, air low, air high, air low, air high. Tinggal menunggu waktu untuk koreksi bahwa harga akan membentuk higher low yang baru. Nah, seperti poin yang udah sedang kita bahas mengenai liquidity statis, di poin kedua yaitu swing low dan swing high. Dia adalah area atau harga yang sudah terbentuk ya kan, pada pergerakan di market, pergerakan market di hari sebelumnya atau momen sebelumnya, seperti ini. Lalu fungsinya menjadi liquidity statis. Nah, di kemudian hari ini bisa menjadi patokan apabila market mengalami trend bearish. Ini menjadi take profit atau exit point ketika kalian menggunakan entry, ketika kalian entry sell posisi, atau kalian bisa menentukan untuk langkah awal, yaitu melihat market structure-nya sebelum kalian ambil posisi trading. Jadi ada dua ya. Yang pertama sebenarnya untuk menentukan langkah awal untuk mengambil posisi trade, dan yang kedua menentukan exit point saat market mengalami atau menuju reversal. Itu ada dua kuncinya. Dan untuk di poin kedua ini masih berhubungan dengan poin yang ketiga. Apa itu? Trend line. Bagus ya. Masih berhubungan dengan poin ketiga. Sama dengan poin kedua, trend line itu menentukan structure atau trennya. Trennya itu apa? Apakah bullish atau bearish? Kita harus bisa menentukan tren tersebut sebelum ambil posisi trade. Structure itu sebenarnya ya sederhana, namun banyak orang yang menyepelekan. Karena kenapa? Mereka beranggapan, wah bisa nih ambil momen untuk ambil counter trend dari market. Yaudah, trennya meskipun bullish gua ambil counternya, boleh.
nggak ada yang larang, cuman balik lagi ke psikologi dan money management kalian gitu kan. Lalu yang keempat itu apa? Trendline dan channels ya. Nah, channels itu seperti ini. Misal dari swing high, bisa deh. Dari swing high dan swing low yang terbuat, itu kalian tarik garis. Nah, kalian tarik garis seperti ini. Anggapan sederhananya atau perkiraan sederhananya ya, ini garis resisten. Bentar. Dan ini garis support. Nah, ini ya. Kalau mau simple, pakai cara ini. Support, resisten. Kalian tahu swing high-nya, kalian tahu swing low-nya. Kalian tahu trennya. Nah, cara apa? Kalian gunakan major time frame untuk menentukan arah tren dari market. Lalu fungsinya apa? Kalian pernah melihat seseorang berkata, "Bang, harga pivotnya di mana?" Ya kan? Pivot daily-nya atau pivot dari market traktornya. Harga pivot tahu kan guys, itu harga tengahnya. Nah, harga tengahnya ada di sekitar sini. Nah, pivotnya ada di rally besar rally ini guys. Maksud pivot itu harga tengah, baik dari open daily-nya maupun dari swing high dan swing low-nya. Nih, kalau kita menggunakan ICT ya kita bisa menyimpulkan harga equilibrium atau harga di 50%-nya itu di mana. Nah, kurang lebih seperti itu ya persamaannya. Oke, mungkin kalian sudah paham mengenai trendline and channels. Ya, ini channels ya, ini support dan resistance itu channels dan ini trendline-nya. Dan yang nomor 2 tadi swing high dan swing low. Kita masuk ke poin yang keempat. Nah, poin keempat ini ialah order block. Kita masuk ke time frame yang lebih rendah. Sebenarnya gampang, tandain order block. Ini order block. Oke, sini gue akan menjelaskan. Banyak orang yang beranggapan bahwa bang, order block itu diambil dari, misal kalau trend bullish itu dari sell candle atau buy candle pertama itu. Terus terang gue jujur, kalau menggunakan order block itu menggunakan sell candle-nya nih. Satu candle bearish di sini itu gue ambil sebagai patokan order block. Gitu. Nah. Dan lagi bang, itu wicknya ikut diambil nggak? Kalau gue nggak, gue cuman mengambil body. Kenapa? Karena yang mengandung volume itu adalah di body. Tuh ya. Ini order block. Ini menjadi liquidity statis yang berfungsi sebagai apa? Nah, ini gue jelasin. Order block tersebut bisa berlaku menjadi dua. Yang pertama, dia akan menjadi area pemantulan harga. Itu biasa kita gunakan dalam metode Smart Money Concept atau SMC. Yang kedua, itu hanya akan menjadi liquidity SMC. Gue pernah menjelaskan kan, liquidity SMC itu seperti apa. Jadi seandainya tematiknya seperti ini. Jika dia menjadi tempat pemantulan harga, maka kemungkinan harga akan seperti ini. Nah, namun jika
hanya akan menjadi liquidity SMC. Dia akan berlaku seperti ini, dia bisa membentuk take movement, ambil, melanjutkan trennya ke bawah. Dua kemungkinannya seperti itu. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi order block yang benar-benar valid untuk pemantulan harga? Oke. Order block, khususnya order block yang ada di gambar ini, gue jelasin, itu berada pada posisi ekstrim. Kebanyakan order block itu berada pada posisi ekstrim. Ini jika kita ambil kita ambil swing low-nya di sini, swing high-nya di sini, order block itu berada pada posisi ekstrim. Oke. Order block itu berada pada posisi ekstrim. Jika kita menggunakan order block tersebut untuk point entry, contohnya ini kan kita menggunakan yang frame H1 ya. Di M15 ini kelihatan kok order blocknya. Nah, misalnya ini kan posisi ekstrim. Setelah terjadinya market structure shift, market mengalami koreksi ke area yang paling ekstrim. Di situ bisa menjadi area pemantulan harga yang tepat. Namun apabila kita sudah melewati berbagai macam pergerakan harga yang signifikan seperti ini, ketika harga koreksi bahkan nggak menyentuh area equilibrium atau area 50%-nya gitu kan, dan di kemudian hari harga itu bisa berlaku ke skematik yang nomor 2, yaitu menjadi liquidity SMC. Ya, walaupun nggak menutup kemungkinan harga itu bisa menuju ke skematik yang pertama, yaitu pemantulan harga lalu melanjutkan pergerakannya. Tetap analisa, tetap diuji analisa kalian masing-masing ya, karena gue bukan dukun juga itu. Jadi gue hanya menjelaskan materi tentang order block ini kepada kalian dan kemungkinan yang akan terjadi sesuai dengan apa yang udah gue alami gitu. Dan kita sudah mencapai pada poin keempat. nggak sadar udah 23 menit ya, lama juga sih. Target gue sebenarnya cuma 15 menit untuk ngejelasin ini pada kalian, 4 poin ini ya. Oke, dari keempat poin yang gue jelasin, gue harap kalian bisa memahami ya mengenai poin dari liquidity statis dan fungsinya itu apa, maksudnya pun apa, itu semoga kalian bisa memahami. Apabila kalian kurang paham atau nggak bisa memahami, kalian bisa tanya di kolom komentar, insya Allah bakal gue jawab. Dan sekian penjelasan dari gua mengenai liquidity statis dari poin pertama, yaitu equal high dan equal low, yang kedua swing high dan swing low, 3 trend line dan channels, yang keempat order block. Kita akan melanjutkan 3 poin berikutnya di kemudian hari. Tetap stay tune dan jangan lupa apabila kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, comment, and subscribe. Dan tentunya boleh kalian share apabila gue ada kesalahan kata ataupun salah memaknai dan juga salah memahami, itu kalian bisa komen di kolom komentar. Kritik lah ya. Gue akan menerima kritikan itu selagi itu membangun untuk menuju ke arah yang lebih baik. Oke, gue JFX, sekian untuk hari ini.
Gue ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di the next video.